warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini buat menjawab ada pertanyaan dari salah satu teman kita kemarin, Bang, cara ngasih makan si dapnia kayak gimana? Nah, ini dapnia satu kolom, dua kolom, tiga kolom, ada tiga kolom ya. Di belakang ada lagi satu lagi. Cara ngasih makannya gue pakai pelet. Nah, ini kebetulan gue pakainya pelet Fengli. Karena pelet Fengli ini lumayan halus ya, halus banget ya kan, halus banget. Dan ini udah terbukti ya, ini bisa buat ngasih pakan ke dapnia. Nah, udah banyak teman-teman yang coba, jadi gue pakai ini dan ternyata memang bagus ya. Kalau mau lebih bagus lagi, bisa lu kombinasiin dengan spirulina bubuk. Nah, pakai spirulina bubuk, lu masukin, ntar warnanya jadi kehijau-hijauan. Nah, itu bagus banget tuh. Nah, kok sayang-sayang spirulina dikasih makan ke dapnia? Nggak ada masalah teman-teman. Kalau lu kasih makan dapnia pakai spirulina, itu efeknya juga akan sampai ke ikan. Kenapa? Ya kan si dapnia makan spirulina, otomatis si dapnia pun punya banyak protein dong. Nah, otomatis juga nanti ikan lo akan ngedapetin itu gitu kan. Kalau dilihat dari rantai makanannya seperti itu ya. Jadi kalau lo pakai pakan spirulina buat dapnia, nah nanti ikannya juga akan ikut menikmati gitu. Malah itu tidak mengotori akuarium atau kolam ikan lo ya kan, karena dia udah di dalam dapnianya. Oke, nah ini kasih makannya ada yang bilang pakai fermentasi apa enggak, terserah kalau mau pakai fermentasi, tapi gue sih nggak mau ribet ya, karena fermentasi kalau belum selesai ada sedikit resiko ya. Fermentasi itu kalau itu fermentasinya belum selesai agak sedikit beresiko. Resikonya apa ya? Resikonya nanti ngasilin gas ya. Kalau fermentasinya belum selesai itu malah ngasilin gas. Kemarin gue pakai pelet Fengli nya gue fermentasi pakai E4 ya, boleh pakai E4, boleh pakai ragi ya. Nah, ternyata proses fermentasinya itu belum tuntas. Akibatnya apa? Mati semua kutu air gua. Jadi pas gua kasih pas gua kasih dapnia gua, kolom dapnia gua itu langsung ngeluarin banyak karbon dioksida ya. Nah, kan kalau metabolisme dari si Saccharomyces ragi itu kan ketika bermetabolisme dia ngasilin karbon dioksida gitu ya. Nah, karbon dioksida itulah yang bikin kolomnya jadi ada gasnya ya. Di lapisan atasnya tuh muncul gelembung gitu, gelembung. Masalahnya gelembungnya bukan oksigen gitu. Kalau gelembungnya oksigen karena kita kasih alga. Kalau alga ngasilin oksigen teman-teman. Ketika dia siang hari kolomnya akan bergelembung ya kan. Nah, itu bagus. Tapi kalau si ragi ini ya akibatnya mati semua. Kutu air gue semua pada terkapar semua ada di permukaan, ngapung semua karena ada banyak CO2 ya. Ya udah mati semua. Nah, jadi akhirnya ya gue dapet teorinya sekarang kalau untuk ngasih makan dapnia udah cukup gini aja teman-teman. Masukin secukupnya, jangan banyak-banyak ya. Karena kalau banyak-banyak jadi masalah. Rata-rata orang mengkultur kutu air itu masalahnya di takaran makanannya. Nah, itu yang teman-teman harus dapet. Jadi tekniknya sebenarnya susahnya di situ aja. Kapan kita harus memberikan makan dan sebanyak apa kita kasih makan. Mau moina, mau dapnia. Kalau dalam kultur yang kecil kayak begini ya, itu teman-teman harus tahu takarannya. Harus cari tahu ya komposisinya seperti apa, debit airnya berapa banyak, makanannya berapa banyak yang harus diberikan dan berapa hari sekali. Nah, kalau yang gue lakuin ini tadi, ini gue kasih pelet ya. Gue juga pernah pakai pelet yang lainnya, cuma kalau bisa dialusin dulu ya kan. Karena dapnia itu teman-teman cara makannya nggak kayak ikan. Dia ngedatengin pelet, dia makan peletnya, nggak begitu. Nah, cara mereka makan itu mereka filter feeder ya. Filter feeder itu feeder makan filter. Jadi mereka memfilter air. Jadi ada air yang ada di sekitar mereka. Ketika air itu ada makanan, mau itu fitoplankton, mau itu fitoplankton, mau itu bakteri, mau itu ragi, mau itu jamur dan lain sebagainya. Prinsipnya mereka menggerakkan kaki mereka dan menyaring memasukkan air itu ke dalam mulut gitu. Pokoknya apa yang masuk ke mulut mereka itu bisa dimakan. Jadi gitu kira-kira. Nah, jadi fitoplankton dan lain sebagainya bisa gitu. Tapi kenapa spirulina tuh nggak bisa? Spirulina tuh nggak bisa teman-teman, karena spirulina itu selnya panjang-panjang. Cuma teman-teman searching aja di Google, cari spirulina, itu selnya panjang-panjang. Nah, kalau kendalanya seperti itu ya nggak bisa. Jadi kalau pengen memanfaatkan spirulina dengan nilai protein yang sangat tinggi ya kan, itu berefek ke ikan kita nanti. Nah, spirulinanya harus dihancurin dulu.
Spirulinanya dimatiin, ya kan? Di kita panen spirulinanya, kita jadikan spirulina kering bubuk, ya kan? Nah, baru kita campurin aja ke sini. Nah, itu baru bisa. Karena kalau spirulina dalam bentuk sel hidup itu tidak bisa dimakan karena dia selnya besar-besar. Kalau chlorella bisa, teman-teman. Karena chlorella itu kecil ukurannya, bulat-bulat, jadi Daphnia bisa makan. Nah, itu. Tapi chlorella tuh lebih bagus. Kenapa? Nilai protein chlorella spirulina tuh lebih bagus dibandingkan chlorella. Kenapa? Karena spirulina itu nilai proteinnya lebih tinggi per satu sel. Spirulina tuh nilai proteinnya lebih tinggi per satu sel. Makanya jadi makanan yang mahal ya spirulina ya. Dan spirulina juga bukan hanya buat Daphnia, buat manusia juga bisa. Jadi gua kasih makan teman-teman nih. Oke. Nah, kasih makan. Ini juga. Ya, banyakkan airnya kok. Ini peletnya nggak terlalu banyak. Udah, gua kasih ke sini. Jadi cara gua kasih makan gitu teman-teman. Udah selesai. Jadi kalau ada yang nanya gimana cara kasih makannya, perlu di kultur lagi apa kagak? Kagak, udah gini aja. Ribet banget ya kan. Tapi kalau teman-teman mau mengkultur silahkan ya. Mengkultur, sorry, memfermentasi. Salah ngomong gua. Kalau teman-teman mau memfermentasi silahkan gitu ya. Yang pasti ingat resikonya itu ya, harus benar-benar fermentasinya itu benar-benar tuntas. Jangan sampai ada gas dihasilkan. Jangan sampai fermentasi belum selesai udah dikasih ke kutu air, mati semua, dijamin mati semua, saya jamin. Ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi udah nih selesai, saya kasih makan si Daphnianya. Ya nggak kelihatan mereka makannya. Karena ya mereka begini tuh udah sekalian makan gitu. Mereka begini tuh sekalian makan. Gitu kira-kira. Oke, teman-teman, ya. Semoga bermanfaat ya. Itu cara saya ngasih makan Daphnia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.